Hai guys, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di Forum Podcast Rama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Samputra Mandama Wijaya, bisa dipanggil Rama. Saya di sini sebagai host dan akan kedatangan satu narasumber yang dimana kita akan membahas media PowerPoint untuk sebagai media pembelajaran. Oke, langsung saja kita panggil narasumber kita, Kakak Yosario. Kayak serius, silakan. Baik. Nah, terima kasih Kakak Yosario sudah mau datang di podcast saya. Sebelumnya, Kak Yosario bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman yang di rumah. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Yosario Saputra. Saya seorang mahasiswa di UHM dan kebetulan saya juga mempunyai street job, yaitu fotografer pemula. Mungkin untuk perkenalan salah satu. Terima kasih Kakak Yosa sudah mau memperkenalkan diri pada teman-teman yang ada di rumah. Baik, di sini saya akan mau mengajukan pertanyaan tentang media PowerPoint sebagai pembelajaran. Nah, sebelumnya Kakak Yosa, apakah Kakak Yosa tahu apa itu PowerPoint? Oh iya, tentunya saya sudah tahu ya, karena jujur saya dulu tuh pendidikan latar belakang itu ada sebuah dari desain atau sekarang disebut dengan desain komunikasi visual. Nah, saya menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMK dan di situ saya sudah sedikit mempelajari PowerPoint tapi tidak banyak karena saya dulu itu lebih ke aplikasi desain seperti Adobe Creative ya gitu. Nah, saya mengenal desain PowerPoint itu lebih mendalam tuh pada saat kuliah karena pada saat kuliah itu banyak tugas yang mewajibkan untuk membuat PowerPoint. Mungkin itu awal saya mengenal PowerPoint. Nah, Kakak Yosa, apakah menurut Kakak Yosa media PowerPoint itu efektif untuk media pembelajaran saat ini? Menurut saya jujur saya belum pernah mengajar karena saya masih mahasiswa, jadi saya mengambil atau melihat dari guru-guru yang telah mengajar seperti dosen gitu. Nah, menurut saya penggunaan PowerPoint itu sangat membantu tentunya karena dengan adanya PowerPoint kita tuh mahasiswa lebih menarik untuk mendengarkan dosen menjelaskan. Nah, begitu juga dengan kita nantinya ya, kita atau calon guru tentunya di SD kita akan berkecimpung dengan anak-anak. Nah, anak-anak itu kan kita tahulah, kita coba flashback ke masa kecil dulu, apa sih yang kita suka. Misalnya kita pas dulu kecil nih, kita pasti suka dengan animasi ataupun gambar-gambar. Pada saat kita SD saja kita ke perpus tidak membaca buku melainkan mencari buku yang banyak gambarnya. Nah, dari hal itu kita bisa memanfaatkan PowerPoint untuk media pembelajaran, di mana isi PowerPoint itu berisi tentang materi dan juga dikombinasikan dengan gambar-gambar yang bisa kita animasikan juga tentu. Mungkin dampak PowerPoint itu bagi saya dari pandangan saya. Nah, menurut Kak Yosa sendiri nih, apa kelebihan dan kekurangan PowerPoint dalam media pembelajaran ini? Mungkin untuk kekurangan dulu ya. Untuk kekurangan mungkin itu cara pembuatan PowerPoint yang agak rumit bagi kita pemula karena ada banyak tool yang perlu kita pelajari untuk membuat sebuah PowerPoint yang menarik. Nah, untuk kelebihan tentunya dengan PowerPoint itu sangat membantu pengajar maupun seorang yang sedang presentasi karena dengan menoleh atau melihat PowerPoint atau poin-poin yang akan kita jelaskan itu kita sudah bisa menjelaskan suatu materi karena kita juga mempelajari sebelumnya materi tersebut. Mungkin sangat membantu bagi kita seorang pelajar maupun seorang guru. Oke nih Kakak Yosa, bagaimana tips dan triknya untuk membuat PowerPoint? Untuk tips and trick dalam membuat PowerPoint itu yang pertama kita lihat dari
audien atau yang seseorang yang akan mendengarkan presentasi kita. Nah, jika kita memiliki audien seperti klien, maka kita buat PowerPoint itu seprofesional mungkin, atau dengan kata lain dalam PowerPoint tersebut berisi tentang informasi yang lengkap dan jelas, tapi secara singkat, karena PowerPoint namanya juga PowerPoint, artinya poin-poinnya saja. Nah, jika kita seorang guru, maka terkhusus guru SD ya, kita juga pasti anak-anak itu suka lebih gambar atau gambar yang bergerak. Maka dalam pembuatan PowerPoint itu kita perlu mencari gambar-gambar yang menarik seperti gambar kartun ataupun animasi lainnya yang kita kombinasikan dengan materi yang akan kita jelaskan. Namun materinya itu secara singkat, karena kita tahu murid atau anak SD itu tidak suka dengan tulisan yang terlalu banyak, melainkan dia sukanya gambar-gambar. Mungkin tips dan trik itu saja. Oke Kakak Yosa, apakah ada fungsi PowerPoint selain media pembelajaran itu? Selain jadi media pembelajaran, ya tentunya PowerPoint itu banyak ya, nggak hanya sebagai media pembelajaran. Seperti kita lihat dalam sebuah halnya dalam perusahaan pasti ada namanya yang memegang jabatan, yang dimana dia tuh menjelaskan suatu konsep atau strategi untuk perusahaan kedepannya apa yang perlu dijalankan. Nah, dalam menjelaskan tersebut, seseorang tersebut pasti memerlukan yang namanya PowerPoint untuk menjelaskan suatu yang dimana akan berdampak positif bagi penjelas dan juga penerima karena mudah dimengerti. Nah, kemudian saya juga baru-baru ini membuat portofolio fotografi, di mana saya membuat portofolionya itu di PowerPoint yang berisi tentang data diri dan juga beberapa hasil jepretan saya. Saya PowerPoint gak hanya sebagai media pembelajaran. Nah, menurut Kakak Yosa nih, apakah semua media pembelajaran bisa menggunakan PowerPoint? Bisa tentunya teman-temannya, karena dalam sebuah pembelajaran itu kita akan lebih gampang jika ada visualisasinya, tidak hanya melihat tulisan seperti itu. Baik, di sini saya akan langsung menyimpulkan. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, dapat disimpulkan bahwa PowerPoint adalah alat presentasi yang populer juga. Terdapat fungsi, kelebihan, kekurangan, juga produk yang sejenis. Sudah cukup jelas kita bahas tadi. Tapi kesuksesan sebuah presentasi tidak hanya tergantung pada alat, melainkan pada desain konten dan kemampuan presenter dalam menyampaikan materi dengan jelas dan menarik. Terima kasih Kakak Yosa sudah mau menghadiri podcast saya. Saya Rama, saya pamit undur diri. See you next day.